Tapi kelihatannya Hizbullah cuma main-main di perbatasan aja. Houthi juga gitu, cuma nyita kapal-kapal yang lewat di Laut Merah. Jangan-jangan cuma gimmick tuh. Kok Iran nggak langsung terjun aja di medan perang? Tapi cuma Iran yang tahu apa garis merah ini. Bagaimana caranya kita sebagai individu dapat berkontribusi dalam perjuangan bangsa Palestina? Karena apa? Karena gerakan boykot itu penuh kontroversial. Banyak pro dan kontra di sini. Dan mereka masing-masing punya dalihnya, punya alasan yang sikap pemerintahan Indonesia. Kita kalau ngelihat Ibu Retno kan akhir-akhir ini sibuk. Beliau mondar-mandir untuk. Tapi saya kalau kita mau melihat negara-negara Arab sekarang, banyak negara-negara Arab yang sudah membuka dan menjalin hubungan kerjasama dengan Israel. Berkaitan dengan Iran nih. Jadi kan Iran ini kan kalau kita mau lihat di media sosial segala macam kan semenjak 7 Oktober bahkan sebelum itu dan setelah itu pun Iran seringkali dan kerap bersuara tentang Palestina kan. Cuma yang jadi pertanyaan di sini, kenapa kok Iran nggak langsung terjun aja di medan perang? Kan bisa aja Iran langsung terjun di medan perang. Apalagi ya, berapa hari yang lalu pada tanggal 1 April itu kedutaan Iran yang ada di Suriah itu diserang sama Israel. Ini seharusnya kesempatan dong Iran harus terjun ke medan perang. Di serangan Israel kepada Iran itu sudah membuktikan bahwa Iran ini sudah ikut serta dalam peperangan ini, walaupun bukan secara terbuka. Gitu. Keberadaan Iran itu sangat menyakitkan bagi Zionis Israel dan Amerika. Berarti maksud antum serangan Israel ini ya kalau dipikir juga benar sih. Maksudnya nggak mungkin Israel itu nyerang tanpa sebab. Ya, mungkin tanpa sebab. Ya, kalau menurut Ana ya, kalau sekarang ini kenapa Iran tuh nggak masuk langsung itu karena sebenarnya Iran mencegah jatuhnya korban yang lebih besar dan lebih banyak lagi. Iran itu nggak mau ngasih alasan Amerika Serikat dan blok Barat yang memang udah nunggu supaya Iran ini masuk sehingga perang ini bisa meluas di kawasan. Dan mereka akhirnya itu kalau misalnya Iran sampai masuk, ini bakal jadi satu gonjangan dunia gitu lah. Karena sebenarnya gini deh gampang. Sebenarnya Iran ini emangnya sudah ngelakuin apa sih sampai mereka itu bisa menghancurkan properti Iran di Suriah? Mereka nyerang di Suriah, mereka ngelakuin ini, mereka bunuh Jenderal Qasim Soleimani dan semuanya. Memang apa yang sudah dilakukan Iran? Orang itu ketika melakukan sesuatu gak mungkin tanpa dasar. Pasti ada sebabnya lah. Gak mungkin udah tiba-tiba nembak, pasti ada dasarnya. Ini berarti menunjukkan bahwa apa? Iran berbahaya bagi rezim Zionis Israel. Itu meskipun itu nggak kelihatan di depan mata kita ya, bukan berarti semuanya nggak terlihat depan mata kita itu nggak ada gitu lah. Yang kedua, Iran juga tetap punya peran yang sentral dalam perlawanan ini, dalam resistensi ini, dalam melawan siapa? Hegemoni, arogansi dunia rezim Zionis Israel di mana? Di kawasan. Tapi apakah perang terbuka sekarang ini untuk Iran itu maslahat? Ini tentu tidak bijaksana untuk saat ini. Tapi apakah kondisi ini bisa berubah? Sangat bisa. Apa kondisi ini bisa berubah? Sangat bisa. Bisa jadi Iran punya beberapa faktor atau garis merah yang kalau misalnya sampai diterobos, dia bakal berkata, oke, kita masuk. Tapi cuma Iran yang tahu apa garis merah ini. Dan kita nggak tahu tentunya. Kita nggak tahu dan nggak mungkin Iran ngasih tahu ke kita. Pasti mereka punya strategi. Gitu. Dan berarti bisa dibilang serangan Israel ke Suriah itu termasuk provokasi berarti. Sangatlah provokasi gitu lah. Dan juga nih, yang perlu kita ingat sebenarnya Iran itu nggak bisa masuk secara terang-terangan, berbeda dengan Hizbullah atau Houthi atau Syabiyah. Mereka kan milisi negara. Karena kita tahu lah kalau misalnya Iran masuk berarti itu PBB udah nyiapkan banyak istilahnya sanksi-sanksi yang bakal dilemparkan ke Iran gitu lah. Israel juga ini kan berusaha provokasi Iran terus provokasi supaya apa? Supaya nyeret Iran dalam medan tempur sehingga Iran bisa masuk di medan tempur. Iya, tujuannya apa coba? Yang ngubah konflik Israel ini lebih besar menjadi konflik antara Iran dan Amerika serta blok Barat. Dan siapa yang bakal tertawa nanti terakhir? Dan siapa yang bakal tepuk tangan terakhir nanti? Yang provokasi
Kalau misalnya kata Sun Tzu di dalam buku The Art of War, ada 5 hal esensial ya, yang harus dimiliki seseorang untuk dalam medan perang, ketika dia berperang untuk mencapai sebuah kemenangan. Yang pertama ya, salah satunya adalah seorang itu harus tahu nih kapan dia harus bertempur dan kapan dia harus menghindari pertempuran. Maka pilihan seseorang untuk bertempur dan menghindari pertempuran itu adalah pilihan yang sangat-sangat sulit dan hanya bisa diambil oleh orang-orang tertentu yang bijaksana, yang memahami situasi dan kondisi seperti itu. Ada juga perkataan Haddad Adil nih, anggota Majma' Tashkhis Maslahatin Nizam kalau bahasa Persinya. Kalau misalnya di Indonesia itu setara sama Watanas. Kalau di Indonesia dia katakan apa, bahwa saya katakan kepada orang-orang, pada mereka yang menginginkan Iran masuk secara langsung dalam isu Palestina ini, bahwa keinginan ini adalah keinginan diinginkan sama Israel. Kalau bisa Iran masuk secara langsung, karena tujuannya udah yang seperti Anda jelaskan tadi. Tapi permasalahannya, apakah Iran ini selama ini udah ngebantu? Ya sangat jelas. Kalau misalnya kita ingin tahu, lihat kesaksiannya Ismail Haniyah, bagaimana tentang bantuan Iran yang masuk. Ini udah ada di platform mana ada. Kalau misalnya kita mau nyari apa enggak permasalahannya gitu. Khususnya waktu masih ada Jenderal Qasim Soleimani waktu masih hidup waktu itu. Kebijakan Iran dalam hal ini adalah sebenarnya mengeluarkan peranan dan pengaruh Amerika di Timur Tengah, melucuti soft powernya Amerika di Timur Tengah, mengusir pasukan Amerika di Timur Tengah, bukan malah jadikan Timur Tengah sebagai medan perang. Ini nggak diinginkan sama Iran, karena kalau misalnya ini terjadi, maka Palestina bakal istilahnya selesai. Karena kalau misalnya Iran ini kan, kalau misalnya Iran kan poros perlawanan, poros mukawamah gitu. Kalau misalnya Iran melemah, maka perjuangan bangsa Palestina tuh bisa jadi nanti akan tertutup gitu nih. Tadi sempat antum singgung masalah Houthi dan Hizbullah. Memang kita mendengar dan melihat berita-berita tentang Houthi dan Hizbullah. Tapi sebenarnya peran Houthi dan Hizbullah sendiri itu apa sih? Ya, jadi Hizbullah dan Houthi ini adalah bagian dari poros mukawamah atau the axis of resistance yang menjadikan perlawanan terhadap rezim Zionis Israel dan hegemoni Amerika Serikat terutama di Timur Tengah sebagai dasar gerakannya. Houthi dan Hizbullah ini berada di garis depan dalam perlawanan terhadap rezim Zionis Israel dan seluruh pengaruh Amerika Serikat di kawasan. Tapi kelihatannya Hizbullah cuma main-main di perbatasan aja. Houthi juga gitu, cuma nyita kapal-kapal yang lewat di Laut Merah. Jangan-jangan cuma gimmick tuh. Mereka itu sudah dari kecil dididik untuk melawan Israel. Mereka dari awal sudah punya slogan untuk melawan Israel. Al-Maut li Amerika, Al-Maut li Israel. Masa mereka dari kecil gimmick? Ratusan senjata gimmick, menghabiskan ratusan senjata gimmick, perang berkali-kali gimmick, berkali-kali berjatuhan korban gimmick, dicap teroris sama badan dunia gimmick. Perang yang mereka lakukan itu mereka yang tahu kalau mereka sedang benar-benar berperang. Mereka pakai strategi mereka itu bukan buat ngehibur anak ente, bukan buat entertainment, bukan buat sirkus. Gak ada tempat buat ego kita di perang ini. Gak ada. Ada kita nggak ada kita, perang ini tetap berjalan. Jadi perang ini bukan buat ngehibur anak, bukan buat ngehibur ente, bukan buat kita tepuk tangan. Oh, Israel nyerang, Hamas membalas, kita tepuk tangan. Jadi perang tuh bukan buat ini. Iya, sebenarnya hatta radar yang diserang sama Hizbullah, yang sama Said Hassan Nasrullah itu radar yang di Lebanon Selatan atau di Israel Utara itu kan salah satu bentuk perang cyber. Mereka katakan bahwa kita yang bakal ngatur perang kita, mau kapan, di mana dan bagaimana bentuknya kita ngatur. Dan musuh nggak mengetahui, rezim Zionis Israel nggak mengetahui hal ini, dan ini sangat menjadi ancaman bagi mereka dan sangat menakutkan. Masalahnya mereka nggak tahu apa yang bakal dilaksanakan sama Said Hassan Nasrullah dalam metode serang mereka dalam perang ini. Kalau misalnya langsung face to face dan kelihatan frontal gitu, enak, gampang mereka mau jaga wilayah mereka untuk menahan masuknya Hizbullah. Tapi kalau sekarang Said Hassan Nasrullah nggak kasih tahu, kan
kelihatan gitu loh perannya Hizbullah itu udah aduh. Tadi kita sudah sempat bahas Palestina, kita sempat bahas Israel, Iran, Houthi, bahkan Hizbullah. Cuma sekarang Ana mau kembali ke diri kita pribadi, diri kita sendiri. Bagaimana caranya kita sebagai individu dapat berkontribusi dalam perjuangan bangsa Palestina? Karena kok yang seperti yang sudah antum jelaskan tadi, bahwasanya berarti isu Palestina ini adalah simbol penindasan global, yang dimana perjuangan kita untuk memerdekakan bangsa Palestina adalah perjuangan kemerdekaan yang global. Bagaimana caranya kita bisa berkontribusi dalam kemerdekaan ini? Ya sebenarnya ada beberapa cara ya. Sebenarnya caranya juga nggak terlalu sulit buat kita sebagai individu yang sebenarnya notabene kita hidup di Indonesia ya. Yang pertama, misalnya kita mengedukasi dan meningkatkan kesadaran tentang isu Palestina ini, bagaimana posisi dan situasi geopolitik dunia saat ini, bagaimana sejarah, kita buka lagi sejarah, kita pelajari lagi bagaimana munculnya kejadian ini, bagaimana kok bisa tercipta penjajahan, penindasan dan pendudukan Palestina oleh rezim Zionis Israel. Dan kita juga ajarkan, kita edukasi, bukan kita belajar aja, kita edukasi yang lain. Kita mulai dari anak kita, saudara kita, atau rekan kerja kita yang sekantor dan lain sebagainya. Itu yang pertama, mudah kan? Terus yang kedua, kita berpartisipasi atau menggelar aksi-aksi, misalnya aksi-aksi solidaritas tentang perjuangan pembebasan bangsa Palestina, baik dengan campaign atau demo atau audiensi dunia maya atau di dunia nyata. Itu yang kedua. Atau mungkin yang lain lagi, yang ketiga, misalnya kita berkontribusi dalam hal mendukung lembaga-lembaga yang melakukan galang dana dan menyalurkan bantuan kemanusiaan ini ke Palestina. Setidaknya kalau misalnya kita nggak bisa bantu dengan dana atau dengan harta kita, ya pasti kita sebenarnya bisa, kita dituntut untuk membantu dengan semampu kita, yang bisa 5.000, 2.000, 10.000, 1 juta dan ke atasnya, sesuai kemampuan kita. Selain kita nyumbang, kita juga harus bantu mempromosikan, mensponsori, maksudnya ngirim di status WhatsApp, di Instagram dan sebagainya tentang lembaga-lembaga ini, kita bantu dukung mereka gitu. Mungkin itulah. Ya, Ana juga nambahin sedikit, kita juga bisa berpartisipasi aktif dalam BDS, boykot, divestasi dan sanksi, yang mendorong individu, perusahaan dan pemerintah untuk memboikot produk dan perusahaan yang mendukung atau mengambil keuntungan dari rezim penjajah Israel. Nah, dan kita juga bisa berkontribusi dan mempromosikan media atau influencer independen yang menyajikan liputan isu Palestina dengan apa adanya dan akurat. Untuk apa? Untuk melawan narasi searah yang bias dan manipulatif milik rezim Zionis. Dari 2 poin yang antum sudah sebutkan tadi, ada 2 poin yang mungkin pengen Ana tanyakan, pengen Ana bahas di sini, karena 2 poin ini cukup gencar ya dilakukan di negara-negara, bahkan di negara kita Indonesia. Ya, ini gerakan boykot dan donasi. Ana bakal bahas masalah boykot dulu. Masa gerakan boykot, menurut antum sendiri, apakah antum setuju dengan gerakan ini? Karena apa? Karena gerakan boykot itu penuh kontroversial, banyak pro dan kontra di sini. Dan mereka masing-masing punya dalihnya, punya alasan yang kuat. Yang pro punya alasan yang kuat, dan yang kontra punya alasan untuk menolak yang kuat juga. Nah, menurut antum bagaimana dengan gerakan boykot ini? Kalau Ana pribadi ya, Ana sangat setuju dengan gerakan boykot ini. Sebenarnya karena ini menurut Ana merupakan kesempatan bagi brand-brand lokal dalam negeri kita untuk memanfaatkannya, untuk menjadikan brand-brand mereka semakin maju dan perusahaan mereka semakin besar. Dan ketika ini kan urusan tentang bagaimana kerja bersama. Ketika seorang pemilik perusahaan, pengusaha melihat hal ini, ketika dia harusnya memanfaatkan untuk memajukan brand-brand mereka, dan justru lapangan kerja bakal terbuka kan, lebih luas, dan mereka harus tarik. Istilahnya pengusaha-pengusaha dia narik orang-orang masyarakat gitu loh. Terus hal ini tuh sangat maslahatnya sangat besar, dan maslahatnya sangat besar nih.
Karena satu, kita jadi istilahnya nggak bergantung lagi sama asing gitu loh. Kan ini cita-cita kita dari dulu. Kita nggak bergantung, kita independen sebagai negara Indonesia yang merdeka. Dan yang kedua, yang paling penting, uang kita nggak lagi keluar. Keluar apa? Membantu mereka yang membombardir, genosida, membunuh anak-anak dan lain sebagainya. Rahbar sendiri, Sayyid Ali Khamenei hafizahullah, beliau mengatakan bahwa sabar dalam menggunakan sabar atas kelemahan produk sendiri daripada menggunakan produk musuh itu adalah salah satu bentuk jihad ekonomi. Dikatakan dalam Al-Qur'an, dalam ayat Al-Qur'an apa nih? Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum, kalian berjihad di jalan Allah dengan harta-harta kalian. Jadi kita nggak bisa membatasi jihad cuma sebatas ada jihad melawan hawa nafsu, benar, ada jihad yang sifatnya fisik, benar, ada juga jihad ekonomi, jihad siasi, jihad politik dan lain sebagainya. Terus lantas di sana ada yang nanya, kenapa kok ente nggak istilahnya nggak boikot langsung semuanya? Kalau misalnya nggak boikot nggak usah nangkum dong semuanya ente boikot. Ya nggak gitu, ada kan istilahnya ma la yudrakulluh la yutrakulluh. Nggak semua yang misalnya, bukan berarti kalau misalnya kita nggak bisa ngeboikot semuanya berarti kita nggak ngeboikot sama sekali. Enggak, yang bisa kita boikot kita boikot. Bukan berarti kita meninggalkan semuanya karena kita nggak boikot semuanya. Enggak, yang bisa kita boikot. Nggak harus kita tinggalkan semuanya. Iya, boikot ini kan salah satu bentuk non-violence direct action. Bisa fungsional kalau banyak orang, bisa juga simbolik sebagai pernyataan sikap atau partisipasi politik individu. Jadi kalau mau boikot ya boikot aja, nggak perlu pusing bakal ngaruh apa enggak, karena bukan cuma itu poinnya. Juga nggak perlu bingung dengan semacam cicihan orang bla 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 bla. Nggak usah mikirin itu karena apa? Karena boikot ini sikap individu. Jadi mulai aja dari yang paling relate, dari yang paling gampang atau yang pengen atau apa terserah, orang punya definisi masing-masing, punya pertimbangan masing-masing. Jadi dan nggak punya utang penjelasan ke orang lain. Nah, untuk masalah donasi nih, kan banyak tuh kita lihat lembaga-lembaga, komunitas, pemuda-pemudi kita pada turun ke jalan buat ngadain galang donasi buat Palestina. Menurut antum, apakah donasi ini memberikan efek? Sangat berefek dan sangat berpengaruh. Warga Gaza sekarang berada di ambang kelaparan, sehingga mereka butuh sama donasi yang kita kirim kepada mereka, sama bantuan yang kita kirim kepada mereka, terutama bentuknya uang tunai. Karena sama saudara-saudara kita yang di Gaza itu bisa dipakai sesuai kebutuhan mereka. Jangankan donasi, aktivitas kita di media sosial juga berpengaruh. Reels yang kita buat, story yang kita buat, komen yang kita buat, bahkan like kita juga berpengaruh. Mempengaruhi apa? Itu akan mempengaruhi algoritma platform media sosial dan ngebantu untuk mengubah opini publik yang tadinya full berada di bawah kontrol propaganda Israel jadi tersadar, yang tadinya pro Israel jadi pro Palestina. Gitu. Sekarang untuk sikap pemerintahan Indonesia, kita kalau ngelihat Ibu Retno kan akhir-akhir ini sibuk, beliau mondar-mandir untuk melakukan beberapa pertemuan yang berkaitan dengan Palestina. Menurut antum bagaimana sikap pemerintah Indonesia terhadap kasus Palestina saat ini? Ya, kalau kita sangat mengapresiasi tindakan yang dilakukan oleh Bu Retno. Ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Beliau benar-benar gigih dan kokoh memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Tapi Said, kalau kita mau melihat negara-negara Arab sekarang, banyak negara-negara Arab yang sudah membuka dan menjalin hubungan kerjasama dengan Israel, yang dimana kerjasama itu bisa mempengaruhi dong ke negara-negara yang lain, termasuk negara kita Indonesia. Apakah ada kemungkinan Indonesia akan membuka jalinan kerjasama dengan Israel? Gini Li, yang perlu ente ingat dan kita ingat semua bahwa Israel itu nggak kuat, yang kuat itu kan lobby-lobbynya. Tapi apakah kans itu ada? Ya, kans itu ada bagi semua negara di dunia ini. Tapi buat Indonesia kan Bu Retno ini setiap pertemuan dia selalu mengatakan bahwa Indonesia ini berkaca pada undang-undang dasar, pembukaan undang-undang dasar, bahwa anti penjajahan dari dulu sampai sekarang, gitu loh. Yang kedua,
Israel yang perlu kita ketahui bahwa Israel ini ketika dia menawarkan sebuah kerjasama, ajakan kerjasama pada sebuah pemerintahan, itu ada benefit-benefit yang dia tawarkan kepada pemerintahan tersebut. Dan boleh jadi, dan kemungkinan ini bisa terjadi pada negara kita ketika kita melihat benefit itu ada, boleh jadi kerjasama ini bakal terrealisasi. Maka yang terpenting adalah apa sikap yang harus kita ambil di sini sebagai bangsa Indonesia, bagi rakyat Indonesia. Berarti kalau misalnya sebuah negara itu menganggap benefit itu menguntungkan untuk negara kita atau negara-negara manapun, berarti kemungkinan itu akan ada berarti ya. Iya, ada celah itu ada. Yang terpenting kita, apa yang harus kita lakukan. Baik, terima kasih Syed Ali dan Syekh Mahdi sudah menyempatkan waktunya dan berkenan untuk berdiskusi dengan kita, ngobrol dengan kita. Semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk diri kita dan menambah ilmu untuk kita semua. Amin, ya Rab. Dan mohon maaf sekali tadi saya mungkin terlalu asik dalam pembahasan dan sungkan juga untuk memotong penjelasan antum. Itu air juga bisa diminum dari tadi sebenarnya. Jadi fadhol antum boleh minum airnya. Dan untuk pemirsa, terima kasih. Semoga apa yang sudah kita sampaikan, sudah kita diskusikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.